Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers dimanapun berada, selamat sore, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita berjumpa di podcast perdana Genbi Komisariat Universitas Majalengka dengan saya, Lia Amalia Kartika, dan rekan saya, Nazma Alkaf, yang akan memandu jalannya podcast yang entrepreneur dengan tema membangun mindset bisnis di usia muda. Sebelum kita berbincang nih bareng narasumber, ada sepatah dua patah kata dulu dari Ketua Umum Genbi Komisariat Universitas Majalengka, yaitu Tum Jenny Sulastri. Silahkan Tum. Ya, baik, terima kasih kepada host luar biasa kita, Lia dan Nazma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sulastri, saya Ketua Genbi Cirebon Komisariat Universitas Majalengka. Yang terhormat Rektor Universitas Majalengka, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sutarman MSc. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Yang saya hormati Pembina Genbi Cirebon, yakni Mbak Rizka, Mbak Viola, serta Mas Adit. Dan yang saya hormati Ketua Korkom Genbi Cirebon, yakni Tum Agung, dan rekan-rekan Ketua Genbi Komisariat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yakni Tum Hilda, Ketua Genbi Universitas Wiralodra, yakni Tum Sandy, Ketua Genbi Universitas Kuningan, Tum Deni, dan Ketua Genbi IAI BBC, yakni Tum Haris. Dan narasumber hebat kita ada Nita Meilani, dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Genbi Cirebon serta rekan-rekan audiens yang walaupun secara virtual semoga tidak menyurutkan semangat untuk terus mengikuti rangkaian acara podcast kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam podcast Young Entrepreneur, yakni membangun mindset bisnis di usia muda. Betul. Ya. Tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk menumbuhkan jiwa, pola pikir, serta perilaku dalam berwirausaha. Perlu kita ketahui ya, kalau pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi sebagian besar masyarakat. Ada yang sulit mendapat pekerjaan ataupun masih survive dalam bekerja. Banyak yang kesulitan dalam mendapat pekerjaan itu, maka dari itu kita sebagai Genbi ataupun kita sebagai generasi zilenial, mari sama-sama untuk bangkit dan melawan pandemi COVID-19 sesuai dengan 3 pilar dari Genbi nih ya. Yang pertama, kita sebagai frontliner dari Bank Indonesia. Yang kedua, kita sebagai agent of change. Dan yang ketiga, kita sebagai future leader. Sesuai dengan pilar tersebut, maka di mana ada agent of change, kita harus merubah dunia tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Ya, salah satunya yaitu dengan menjadi entrepreneur. Kita berbisnis, kita membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Menjadi seorang young entrepreneur bukanlah sesuatu hal yang mudah, akan tetapi kita harus terus memiliki niat, tekad, konsisten, dan terus berdoa. Betul sekali. Ya. Mari kita bergenggaman tangan menuju cita-cita bersama dan selalu menjadi energi bagi negeri. Dengan adanya podcast kali ini diharapkan dapat menumbuhkan serta menimbulkan wirausaha muda yang baru, yang luar biasa, yang kompeten dan unggul tentunya. Sekian dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih Tum Jenny ya. Seperti biasa kata-katanya yang adem bisa banget. bikin kita termotivasi. Luar biasa banget ya. Baik. Sebelumnya ada kreasi dari Genbi Komisariat Universitas Majalengka. Ya. Semodel video gitu. Iya. Boleh kita simak sama. Simak aja.
Oke, sekarang sudah bergabung bersama kita narasumber luar biasa yang udah datang jauh-jauh dari Cikijing nih katanya. Aduh, Tapi sebenarnya katanya tuh ngekos deket kampus ya, jadi sebenarnya nggak Ya, betul. jauh-jauh amat dekat. sih. Iya. Ini merupakan Teh Meilani. Beliau ini merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka ya Teh. Dan juga sekaligus merupakan owner dari My ID dan juga My Jewelry. Wah, luar biasa banget nih. Halo Teh Nita, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Baik ya kabarnya. Alhamdulillah. Sekarang apa nih Teh kesibukannya? Sekarang lagi sibuk prepare buat bikin bisnis baru sih, Wah, anak luar cabang dari biasa. My ID, Wah, yaitu luar My biasa Wear Me sekali. ya. Kita bakal jual fashion, jual pakaian, apalagi sekarang kan mau masuknya bulan Ramadan. Oh iya. Kita jadi nanti persiapan launching dari sekarang itu bakal launching di sebelum Ramadan gitu. Wah, berarti kesibukannya lagi ngembangin bisnis Iya. ya Teh. Wah, luar biasa Luar biasa banget emang banget. Teh Nita ini nih. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis ya nih ya, kalau menurut Teteh tuh makna dari entrepreneur dan juga entrepreneurship tuh apa sih Teh? Semua orang ingin jadi entrepreneur. Ya, Terus kata entrepreneur juga itu sering banget belakangan ini kita dengar, terutama di berbagai media seperti webinar, seminar, talk show. Dan apa sih definisi entrepreneur itu sendiri? Nah, kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, entrepreneur itu merupakan one who organize, message, and assumes the risk of a business or enterprises. Yang artinya itu seseorang yang mengelola, memanage, mengatur resiko dalam sebuah bisnis gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, kata entrepreneur ini tuh pertama kali dipopulerkan itu pada tahun 1762. Nah, oke. kalau kita tarik lebih dalam lagi, kata entrepreneur itu berasal dari bahasa Prancis, entrepreneur, yang artinya itu memulai sesuatu. Jadi dapat diasosiasikan kalau entrepreneur itu memulai sesuatu yang mengandung resiko gitu. Nah, jadi singkatnya ya, kalau entrepreneur itu pelaku usaha. Pelaku usahanya. Yang saya lihat nih, kebanyakan orang itu memaknai kata entrepreneur dan entrepreneurship itu biasanya dimaknakan dua kata yang sama, padahal itu berbeda sebenarnya. Berbeda. Oke, berbeda ya. Berbeda. Kalau entrepreneur itu tadi kan pelaku usaha, sementara entrepreneurship itu lebih ke penerapan skill, penerapan kreativitas dalam mengembangkan usaha si entrepreneur itu tadi gitu. Jadi kalau di bahasa kita kan ya, entrepreneurship itu kewirausahaan atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengembangan usaha entrepreneur tersebut gitu. Entrepreneur Oke. orangnya gitu. Nah, orangnya ya. Entrepreneurship kayak wadahnya gitu. Nah, Oke, wah. Baik, tadi Teh Nita udah ngasih opininya sekaligus tadi fakta-fakta ya, sampai aku pun baru tahu sebenarnya. Thank Iya, you so sama much. nih. Wah, ilmu Nah, baru ya buat kita. Betul, aku lumayan kepo nih. Menurut Teh Nita, ciri-ciri seorang entrepreneur yang baik itu seperti apa? Oke, menurut saya data yang sudah saya rangkum ya, Oke. entrepreneur itu biasanya memiliki karakteristik yang pertama itu passion. Fashion. Jadi ya, jadi seorang entrepreneur itu selalu memiliki gairah, selalu bergairah. Mereka selalu memiliki ketertarikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hobinya. Gitu. Fashion. Ya. Siap. Terus yang kedua itu ada calculate risk taker, berani mengambil resiko. Oh. Di balik keberanian seorang entrepreneur, mereka harus sudah punya ukuran-ukuran untuk menghadapi kegagalan, menghadapi kerugian. Nah, ukuran-ukuran tersebut yang nantinya bakal menurunkan resiko yang yang akan mereka hadapi gitu. Terus yang selanjutnya itu ada visioner. Seorang entrepreneur biasanya have a big dream, biasanya memiliki mimpi yang sangat besar dan biasanya mimpinya itu tidak terbatas gitu. Dan entrepreneur itu harus banget visioner, dan biasanya visioner itu juga dimiliki oleh para pemimpin gitu, karena biasanya kan pemimpin juga memiliki jiwa entrepreneur gitu. Terus yang selanjutnya yaitu mental berlimpah. Duh, gimana tuh maksudnya? Seorang entrepreneur
itu nggak pernah nyerah ketika dihadapkan kegagalan, nggak pernah nyerah ketika dihadapkan kerugian. Ketika mereka sudah memiliki mental berlimpah, biasanya sikap mereka tuh akan fleksibel gitu. Jadi kayak udah tahu caranya bangkit tuh bakal gimana gitu, gimana caranya. Kalau misalkan mereka down itu udah tahu caranya bangkit tuh kayak gimana gitu. Mental baja gitu. Ya, Nggak gampang menyerah. benar. Gitu. Terus yang selanjutnya itu mereka pasti selalu optimis ya. Positive thinking itu wajib banget. Ketika melakukan sesuatu, ketika mau melakukan tindakan-tindakan itu kita wajib banget positive thinking. Terus yang selanjutnya, dan itu sekaligus modal utama juga ya, kita tuh harus kreatif. Ya, kreatif. Jadi apa namanya? Kreatif itu thinking new thing gitu. Jadi berpikir sesuatu yang baru ya. Nah, terus berhubungan juga dengan karakteristik selanjutnya yaitu inovatif. Doing new thing gitu. Jadi melakukan sesuatu gitu. Tadi thinking, sekarang doing gitu ya. Jadi melakukan sesuatu, tentunya sesuatu yang berbeda, yang memiliki keunggulan, yang lebih unggul dari para kompetitornya gitu. Kurang lebih seperti itu sih karakteristik entrepreneur. Luar biasa banget ilmu teknita ini ya, padahal kita kayak baru permulaan. Aku keluar dari sini 2 derajat lebih pintar dari sekolah. Amin ya Allah. Amin. Oke, kita tadi udah bahas ciri entrepreneur menurut Teknita ya. Nah, sekarang gimana sih caranya menumbuhkan pola pikir berwirausaha, Teh? Kalau bicara pola pikir, itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dideteksi, dalam artian itu kita harus langsung terjun ke lapangan ya. Saya sering banget bilang ke teman-teman saya, kalau misalkan kalian mau jadi pengusaha, terus pengusaha yang benar-benar pengusaha, bukan pengusaha yang wacana forever gitu. Kuncinya cuma satu, modalnya cuma satu, yaitu action, langsung aja mulai gitu, udah itu kuncinya. Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana jika rugi? Terus bagaimana jika nggak laku? Bagaimana jika nggak bisa gaji karyawan gitu? Bagaimana what if gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, what if itu buruk. Jadi apa sih namanya? Lebih ke buruk gitu harusnya. Kalau bentar saya rangkum nih ya, kan tadi muncul pertanyaan bagaimana jika rugi, bagaimana jika gagal, bagaimana jika nggak laku, bagaimana jika nggak bisa gaji karyawan, bagaimana kalau promosinya boncos. Nah, kalau saran dari saya, padahal kan itu bagaimana yang mereka pikirkan itu kan belum terjadi gitu. Nah, saran dari saya itu gimana kalau what if tersebut diganti jadi as if. Jadi seandainya di sini tuh berpikir positif ya. Seandainya saya untung gimana nih? Seandainya saya nanti nyetok barang di pasar langsung laku gimana nih? Harus banget itu, karena kan ini bicara tentang pola pikir atau mindset. Jadi harus betul-betul berpikir positif gitu. Sekalipun tadi misal seandainya saya nggak bisa gaji karyawan, seandainya saya gagal, si pemikiran seperti itu bisa dibelokin jadi seandainya plus solusi gitu. Jadi walaupun kita berpikiran negatif, tapi tetap akan mempersiapkan solusi gitu. Bisa ya? Bisa. Sih, 2 derajat lebih pintar dari yang tadi. Bismillah ya. Bismillah. Oke. Tadi udah bahas tentang pola pikir. Terus ciri-ciri. Terus tadi pengertian juga. Aku penasaran. Sikap seorang entrepreneur yang baik itu gimana? Baik di hal-hal yang berbau bisnis atau di hal-hal yang berbau kehidupan sehari-hari. Bisnis yang sukses itu adalah masalah sikap. Betul. Ya, sebagai entrepreneur pemula itu ada sikap yang harus diperhatikan. Yang namanya itu sikap mental. Nah, sikap ini tuh penting karena menjadi seorang pengusaha itu sangat beda dengan orang yang rata-rata. Yang rata-rata di sini yang saya maksud itu karyawan ya. Jadi kalau karyawan kan biasanya per bulan tuh dapat gaji, bulan depan dapat gaji lagi gitu kan, kayak udah pasti gitu. Nah, kalau mau jadi pengusaha atau entrepreneur itu kita harus siap rugi, harus siap tidak dibayar, harus siap tidak dapat uang gitu, dan harus siap menghadapi resiko. Dan ini tuh butuh satu keberanian yang sangat luar biasa ya. Kalau kalian nggak punya sikap-sikap tersebut,
itu lebih baik gak usah jadi entrepreneur gitu, karena yang saya lihat banyak karyawan yang mereka ingin terjun ke wirausaha tapi belum mengetahui sikap tersebut gitu, belum memiliki sikap tersebut, itu malah balik lagi jadi karyawan Yang gitu. gak siap ya. Iya, gitu. Oke, jadi sikapnya itu kayak penting banget ya buat menunjang kita jadi sebagai seorang entrepreneur ya. Dan kalau menurut aku juga sih entrepreneur sukses kayak misalnya Bill Gates atau Bob Sadino itu juga pastinya punya sikap yang tadi Teteh sebutkan ya. Dan Teteh juga kan ini seorang entrepreneur muda nih yang punya bisnis online May ID dan juga May Jewelry. Nah, boleh nggak sih Teh dijelasin kalau May ID sama May Jewelry ini tuh apa sih? Bisnisnya tuh kayak gimana Teh? Kalau May ID itu kebetulan saya bisnis tuh di bidang fashion ya. May ID itu jual tas, fashion wanita ya? Iya, betul. May ID tuh jual tas, terus punya anak cabang sekarang May Jewelry itu jual perhiasan custom kayak kalung nama, terus gelang nama, cincin nama yang kayak gitu. Pokoknya bisa custom request bebas ya. Nah, kelebihan dari produk yang saya jual, terutama perhiasan itu kita dikhususkan buat para reseller, buat para orang yang mau usaha gitu. Jadi harga yang ditawarkan juga lebih murah gitu. Harga khusus ya. Betul, ada harga khusus jadi bisa juga. Dijual lagi dan dapat untung. Betul. Terus dengan kualitas yang anti karat, dan kebetulan kita tuh punya pengrajin pribadi gitu. Terus desainnya juga kita bikin sendiri gitu. Wah, menarik banget ya nggak sih? Menarik. Aku lihat, kan kita satu kontak ya, aku lihat di status resellernya bar. Beli langsung berapa? 2 juta. Ya karena berjuta ya. Kita kayak OTW jadi reseller ya sih kita. Boleh, karena peluangnya kebetulan besar banget buat perhiasan ini. Kalau yang saya lihat itu harga perhiasan custom di May ID itu lebih murah dibandingkan yang lain, tapi dengan kualitas yang tinggi tentunya. Ya tadi anti berkarat tersebut, terus tetap bisa di custom nama segala macam. Cute banget sih. Tetap memperhatikan kualitas pastinya ya. Betul. Luar biasa. Punya bisnis apalagi tadi ada anak cabangnya terus mau bikin lagi kan, itu pastinya nggak mudah gitu. Pasti ada ups and down, apalagi Teteh tuh masih mahasiswa gitu kan. Berarti kesibukannya terbagi antara bisnis terus kuliah, mungkin kayak banyak kesibukan tugas, lain. betul. Nah, aku pengen tanya deh, ketika Teteh ada di rock bottom atau lagi di posisi yang down, kurang semangat untuk berbisnis, kayak ngerasa aduh capek banget, Teteh apa gitu motivasinya sehingga Teteh bisa bangkit lagi dan ngelanjutin bisnis lagi sampai bisa kayak sekarang gitu? Kalau motivasi berbisnis ya, itu karena keadaan sih. Karena kebetulan aku tuh masuk kategori sandwich generation nih ya, buat yang kan, buat yang belum tahu buat yang belum tahu sandwich generation itu, kalau sandwich kan apa sih namanya, bentuknya tuh kan tumpuk kan, di atas ditimpa roti, bawah ditimpa roti, tengahnya ada sayur daging gitu kan. Nah, itu analogi buat orang yang memiliki banyak tanggungan, misalnya orang tua, kakak, adik-adiknya gitu. Nah, kebetulan aku tuh ada, kalau motivasi terbesar aku tuh aku harus ada orang tua yang harus aku angkat derajatnya, ada adik-adik yang harus aku kuliahin, ada adik-adik yang harus aku sekolahin, karena kebetulan aku yatim. Udah nggak punya ayah ya. Jadi ya itu sih motivasi terbesar aku itu. Motivasi terbesar Teteh adalah untuk survive lah intinya gitu, sebagai sandwich generation. Sangat luar biasa sekali, kayak mulia banget gitu ya, tujuannya luar biasa Teh. Jadi sukses pun mungkin karena tujuannya tuh gitu. mulia, betul. Luar biasa Teh. Alhamdulillah. Tapi berangkat dari motivasi itu nih, pastinya sesudah Teteh memulai bisnis ya, menjalankan bisnis, itu ada struggle kan yang Teteh hadapi, kayak nggak semulus itu ya kan. Nah, struggle apa aja sih yang pernah Teteh alami selama berbisnis ini, terus kayak gimana cara Teteh buat nyelesain itu? Banyak ya. Kalau boleh nih saya mau cerita dari awal. Boleh ya. Boleh banget. Karena itu up and down-nya kerasa banget. Awal mula aku usaha itu kan
pas zaman sekolah udah senang jualan gitu. Pas SD gitu? Enggak, SMK ya? Ya, SMK udah senang jualan. Pertama jualan itu kelas 2 SMK, pada saat itu waktu PKL kebetulan jadi frustasi sama diri sendiri yang bikin uang saku kurang gitu dikasih mama. Nah, gimana? Kalau zaman dulu kan online shop itu belum se-booming sekarang ya. Aku cari tahu tuh gimana caranya dapetin uang lewat media sosial, searching lewat Google, dan banyak muncul artikel-artikel di sana ada yang rekomendasiin buat sewa SLR, terus jualan pulsa, terus ada muncul juga istilah reseller dan dropshipper. Nah, aku cari tahu tuh apa itu reseller, dropshipper, terus muncul lagi sales supplier, sampai akhirnya aku nemu supplier daerah Majalengka, supplier baju gitu. Aku jual produk dari dia, ngambil dari dia, tapi sistem ordernya tuh gini, karena kebetulan belum punya modal ya. Jadi aku mulai pasarkan tuh posting-posting pre-order kan, karena belum punya modal, jadi si customernya tuh disuruh buat bayar duluan, tapi mereka tuh mau. Apa ya, dropshipping atau PO itu tuh maksudnya? PO dulu. Kalau dropshipping kan kita nggak langsung. Ya, ini kebetulan customernya kan targetnya tuh kalau dulu yang masih daerah Cikijing gitu ya. Yang jadi mereka gitu ya? Iya, kalau mereka pesen tuh uangnya disuruh dianterin dulu ke rumah, tapi mereka mau ya, rezeki nggak kemana. Iya, bener, mereka mau sampai, jadi kalau udah 1 minggu kan pre-order, setiap hari Minggu tuh barang datang mereka ambil gitu. Nah, sampai akhirnya keuntungannya aku kumpulin, aku rubah sistem ordernya, masih tetap pre-order tapi ada uang, ada barang gitu. Dan itu kalau zaman sekolah kan masih nggak fokus ya, nggak fokus jualannya. Itu aku sempat berhenti gara-gara aku ikut lomba kompetisi siswa grafik desain teknologi. Aku ikut seleksi di sekolah, kebetulan lolos, dan itu harus fokus banget buat latihan dari pagi sampai sore, masuk ke tingkat Majalengka. Terus kebetulan di Majalengkanya dapat juara 1. Luar biasa ya. Dan itu harus digeder lah istilahnya, digeder, harus latihan tiap hari. Jadi yang bikin aku gak nerusin, nggak dilanjut gitu usahanya. Dan ternyata dapat juara 1 itu harus naik ke tingkat provinsi buat ngewakilin Majalengka. Itu dapat lagi juara 3. Nah, walaupun luar biasa banget ya, tingkat provinsi loh. Walaupun pada saat itu aku berhenti, nggak lanjut usaha, tapi tetap dapat penghasilan dari hadiah-hadiah dari itu. Ya, jadi uang saku tetap ada lah. Terus kebetulan aku tuh orangnya emang mandiri dari sejak sekolah. Jadi mama tuh udah nggak tahu bayaran sekolah dari mana. Jadi kalau orang-orang kan sekolah yang minta bekal, ke orang tua. Ini merasa tersindir ya. Iya. Kalau aku udah langsung aja berangkat gitu. Dan itu bukan karena mama nggak mampu bayar ya, kayak karena memang mandiri, karena udah ngerasa punya tanggung jawab buat ke diri sendiri gitu. Ya. Terus habis itu singkat cerita, kelas 3 SMK lulus, kebetulan aku kehilangan masa jaya orang tua aku. Aku memutuskan buat gak lanjut kuliah dulu, jadi gap year ya. Aku 1 tahun lulus itu langsung kerja di lembaga keuangan, tapi bertahan cuma 3 bulan aja karena suatu alasannya yang bikin aku jauh dari Allah, intinya gitu lah ya. Jadi aku memutuskan buat resign dari kerjaan itu, tapi dengan diniatkan hati aku ninggalin kerjaan ini tuh karena Allah gitu. Ya Allah, tolong beri aku jalan buat bisa dapetin yang lebih baik lagi dari kerjaan yang ini gitu. Karena aku niatan aku lulus sekolah terus nggak lanjut dulu kuliah tuh kan mau nyari uang buat kuliah gitu ya. Kebetulan Allah tuh langsung kasih jalan, Allah langsung ijabah doa aku lewat usaha yang sekarang nih. Jadi dulu tuh pas aku resign itu kan ada prosesnya 1 bulan ya, resign dari kerjaan aku tuh ada proses 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu aku memutuskan buat lanjutin usaha yang zaman sekolah itu, tapi sekarang bakal lebih fokus lagi gitu. Dulu jualannya lewat Facebook, namanya itu Nita Meishop. Nah, cuman kalau dulu itu online shop kan nggak se-booming sekarang ya. Jadi jualan tuh masih gampang banget.
dulu pas aku awal buka aja nih ya, aku tambahkan pertemanan random banget ke orang-orang, sekali posting tuh langsung banyak yang order gitu. Saingannya belum banyak. Nah, belum betul, banyak belum pesaing. banyak banget saingannya. Jual jam tangan aja yang order sampai 200 orang. Luar Sampai biasa. iya. Sampai pada akhirnya singkat cerita aku kumpul lumayan tabungan tuh. Tapi aku dapat 30 juta pertama di Wah, umur 19 tahun. 30 juta. 30 juta. 30 juta pertama, tapi nggak sampai situ aja. Ternyata aku nemuin titik terendah aku di akhir, kurang lebih kan itu bisnis tuh udah jalan 1 tahunan ya. Dari 2018 awal sampai dari 2019 akhir sampai 2019 awal sampai 2019 akhir. Setahunan lah ya. Iya. Itu tuh masih tentang baju atau udah tadi jam? Aku Palu Gada, jadi Palu apa Gada, yang oh. mau gue ada gitu, jadi kayak jual botol-botol kayak gitu ada, Dan pokoknya itu segala 30 ada juta lah. pertama. Iya, jualan kayak gitu. Tapi aku nemuin titik terendah aku tuh pas aku mau masuk kuliah. Pada saat itu masih ingat bulan Agustus itu papa aku stroke-nya kumat ya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Di situ aku udah mulai agak nggak fokus, tapi tabungan masih aman. Masih lumayan aman, tapi nggak bisa fokus ke kerjaan gitu. Terus kebetulan papa sakit itu barengan di saat aku mau masuk kuliah gitu. Masuk kuliah pada saat itu tanggal 19 September itu ospek hari pertama. Ospek hari pertama aku berangkat kan tuh kuliah ikut ospek kan. Nah, pas sore dapat notif pesan dari adik aku, katanya papa napasnya tuh udah dari sini naik ke atas gitu, intinya gitulah, lagi sakaratul maut ya. Ya udah aku pulang, tiba-tiba pulang tuh di area rumah udah banyakan bendera kuning udah berkibar, dan itu tuh kayak hancur banget. Sampai pada akhirnya, aduh sedih banget. Aku makin gak fokus. Dari awalnya kan emang udah agak gak fokus ya, karena papa sakit, aku harus ngurusin papa aku. Karena kebetulan anak perempuan, aku kan 9 bersaudara, anak perempuannya cuma 2, yang 1 udah nikah. Dan yang di rumah tinggal aku aja gitu sama ipar aku ngurusin papa aku gitu, jadi gak bisa fokus buat usaha. Dan emang tujuan utama aku bisnis itu kan buat apa gitu ya, buat ngangkat derajat beliau, buat bikin beliau bangga sama aku. Dan tiba-tiba sekarang orang yang bikin aku semangat kerja itu nggak ada gitu. Jadi makin down usaha. Dan itu kebetulan mau masuk kuliah, kebetulan banyak banget pengeluaran kan. Banyak banget pengeluaran, belum pengeluaran berobat papa, terus mau kuliah juga. Iya. Sementara aku tadi ya udah nggak fokus gitu usaha, jadi pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada gitu. Nah itu sampai pada akhirnya aku sisa uang tuh 200.000. Tapi itu tapi bertahan sampai semester 2. Orang tuh nggak ada yang tahu gitu. Orang tuh nggak ada yang tahu. Aku umpetin dari teman-teman, dari keluarga pun nggak ada yang tahu kalau aku tuh ada di titik terendah gitu. Sisa 200 apa 300 gitu ya. Tapi aku mikir, aku sadar aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku harus bangkit lagi, dan dengan cara ngandelin uang yang 300.000 itu. Pada saat itu aku jualan makanan. Teman-teman tuh nggak ada yang tahu. Hanya customer aku aja yang tahu. Masih inget nggak jual makanan aku? Iya, jualan ini jalkotek, seblak, ya cilok yang kayak gitu-gitu. Sampai modal aku kekumpul, aku mulai jualan lagi. Pada saat itu jualan kayak kerudung, terus baju yang gitu-gitu lah. Masih Palu Gada ya, masih Palu Gada. Sampai pada akhirnya singkat cerita aku bisa fokus ke MyID gitu. Bikin MyID, terus punya anak cabang juga. Itu tadi My Jewelry gitu. Jadi kalau misal disingkat itu, pertama bikin bisnis karena pengen punya uang saku sendiri, jual-jual baju dari
lokal owner dari Majalengka. Majalengka, ya. Uang kekumpul, berhenti karena ada acara lomba itu gitu kan. Terus mulai lagi sampai akhirnya Palu Gada tadi ya, sampai akhirnya terkumpul 30 juta. Terus kemudian ada di titik terendah tadi ayah, terus kemudian berhenti sampai akhirnya uang di bank itu cuma tinggal 200-300 ribu. Tapi dengan uang segitu bisa ngebikin kayak usaha lain yang akhirnya bisa menghasilkan, yang akhirnya bisa ngeiniin si kakak ini punya usaha yang tadi May ID dan Jewelry. May Jewelry. Oh, May Jewelry. Bisa bangkit lagi ya dari luar biasa banget. Gak sampai situ saja. Masih nemuin titik terendah banget sih. Masih ada ujiannya, ada lagi nih. Ini baru aja kemarin kejadian, itu sekitar bulan Desember kemarin 2021 ya. Iya. Itu aku kehilangan uang puluhan juta yang nominalnya lumayan lah ya. Iya, tapi ketika nggak bisa aku ceritain ya. Intinya uangnya hilang aja ya. Intinya uangnya hilang, nominalnya lumayan banget. Puluhan juta. Tapi kalau kita udah pernah down, terus kita udah tahu caranya bangkit, ketika dihadapkan titik terendah lagi tuh nggak akan se-worry itu gitu. Ya kalau sekarang seterpuruk yang pertama. Karena udah ngalamin gitu. Itulah kenapa kita nggak boleh nyerah ketika kita dihadapkan sesuatu yang bikin kita down tuh. Pasti banyak banget pelajaran yang bakal kita ambil dari situ. Itu udah kerasa banget sama aku. Luar biasa banget. Luar biasa banget emangnya. Aku alihin lagi pertanyaannya ke opini-opini si Teteh lah. Boleh. Gitu kan ya. Aku yakin sih di dunia ini tuh semua orang tuh nggak mungkin punya mimpi yang sama. 1, 2, 3 pasti beda. Coba beda ya. Teh Lia, mimpi mau jadi apa cita-citanya? Kalau aku cita-citanya tuh jadi istri soleha. Enggak ada yang canda. Bisa. Jadi entrepreneur loh. Entrepreneur. Aku let's say aku pengen jadi penulis misalnya. Teteh ini mau jadi apa? Yang di luar mau jadi apa? Pasti kan beda-beda. Beda-beda gitu kan. ya. Ada yang pengen jadi penulis, ada yang pengen jadi istri soleha, entrepreneur gitu kan. Mulia sekali. Tapi ada juga loh yang bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang sederhana, yang stagnan, yang nggak harus worry terhadap resiko ya. Iya, hal-hal lain gitu. Seperti orang-orang yang ya udah aku jadi karyawan aja gitu. Mungkin karena merasa menjadi entrepreneur atau kita ambil contoh entrepreneur dan karyawan aja, mungkin kalau misalnya jadi entrepreneur terlalu banyak resiko. Terus kayak tadi kata tetehnya kan harus siap ya kalau misalnya nggak digaji, gagal segala macam. Mungkin kan ada orang yang merasa dirinya nggak siap dan tahu gitu kemampuan dirinya sendiri, sehingga ya udah aku ingin jadi karyawan aja. Nah, pendapat teteh, pandangan teteh terhadap orang yang berpikir sederhana seperti itu apa gitu lah. Mengubah mindset menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu nggak mudah ya, dibutuhkan perjuangan dalam diri ini untuk berani mencoba menemukan kegagalan gitu. Sebab padahal kan kegagalan itu awal dari kesuksesan gitu ya. Teramat sayang jika mimpi kita stuck menjadi karyawan aja gitu ya. Tapi karena kita itu udah dituntut pola pikirnya dari dulu, udah dibentuk jadi seorang karyawan. Kayak contohnya orang tua mana sih yang gak bangga lihat anaknya kerja di perusahaan yang benefit atau perusahaan instansi pemerintahan gitu ya. Sehingga pola pikir mereka itu nggak terbentuk buat menjadi wirausaha gitu ya. Padahal menjadi wirausaha itu kalau kita sabar gitu bakal enak gitu ya. Nah, kalau menjadi wirausaha itu diperlukan mindset ya. Aku ada beberapa poin tips ya. Kita bisa lihat potensi diri kita dulu gitu. Buat daftar potensi yang nantinya dikembangkan menjadi inovasi yang baru gitu. Terus belajar dari kisah-kisah pengusaha yang udah sukses. Kita bisa mengikuti jejak mereka untuk mencapai kesuksesannya gitu. Terus bisa dengan ikut seminar, webinar gitu untuk mengetahui kelebihan kekurangan sumber daya diri kita gitu. Terus kalau mau jadi pengusaha ya itu tadi harus action gitu. Tanpa action ya
mimpi kita hanya halu belaka gitu paling. Tapi balik lagi mungkin kalau misal kamu merasa nggak cocok gitu ya jangan dipaksakan gitu kan, karena secret formula untuk jadi sukses kan tiap orangnya beda-beda ya gitu. Semua orang juga punya pilihan masing-masing. Lakukan aja apa yang kamu bisa sebaik mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kita ini tuh kan tahu kalau Teteh tuh punya bisnis yang omsetnya tuh bisa dibilang puluhan juta ya Teh ya. Pastinya ini tuh kan nggak ujuk-ujuk kan ada di posisi ini seperti tadi yang Teteh udah ceritain nih. Kalau boleh tahu nih, mindset apa sih yang dipegang kayak bisa sampai bawa bisnisnya tuh seberkembang ini Teh? Aku selalu menerapkan grow mindset. Jadi dari tahun ke tahun, waktu ke waktu tuh harus ada perkembangan, harus berkembang gitu. Kayak selalu tanamkan ke diri sendiri itu percaya saya yang bertanggung jawab atas diri saya gitu. Jadi kalau aku nemuin titik kegagalan aku nemuin sampai aku bisa rugi gitu ya, aku nggak pernah nyalahin orang lain, aku malah di list kesalahan-kesalahan aku tuh apa gitu. Jadi aku bisa perbaiki dari situ gitu. Jadi pelajaran ya buat nanti. Nah tadi kan Teteh bilang bahwa Teteh tuh bisnisnya dari pas sekolah sampai sekarang banyak gitu ya. Terus yang berhasil sampai sekarang mungkin May ID dan Jewelry ID gitu. Aku pengen tanya deh, kan Teteh ini bergerak di bidang fashion wanita yang mana pesaingnya tuh banyak banget. Ya. Nah, aku pengen tanya strategi apa yang Teteh terapkan di bisnis Teteh sehingga Teteh tetap bisa ada di maksudnya bisa ada di posisi sekarang dan sukses gitu loh. Siapa tahu ada Genbiers di rumah yang mau nyomot gitu ya strateginya gitu. Kalau kita mau usaha itu ya harus fokus dan konsisten. Tetap konten, tetap kreatif, tetap berinovasi, kasih copywriting yang menarik gitu ketika posting gitu. Dan ada beberapa poin supaya kita tetap eksis gitu ya. Yang pertama itu faster, kita harus lebih cepat, apakah servisnya atau pengirimannya ataukah pelayanannya. Kemudian yang kedua itu kita harus better, lebih baik gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik toko kita daripada yang lain gitu. Misalnya nih saya jual aksesoris ya, orang lain pun ada yang jual aksesoris, tapi aksesoris yang kita jual itu kan pertama desainnya lebih menarik gitu daripada yang lain karena kan bikin sendiri juga, terus harga yang ditawarkan juga lebih murah gitu. Terus yang ketiga itu ada cheaper, lebih murah gitu. Kalau MyID tuh ciri khasnya tuh harga yang ditawarkan itu tadi lebih murah dari yang lain itu. Kita selalu jual barang under 100.000 gitu. Jadi reseller pun ngelihat potensi itu untuk ngambil keuntungan. Seperti itu. Kalau dari tadi nih kita bincang-bincang, yang saya tangkap itu kan bisnis ini tuh bukan bisnis pertama Teteh ya. Sebelumnya juga ada bisnis lain. Nah, pastinya berarti udah banyak banget ya yang dilalui buat bisa sampai ada di titik ini ya kan. Nah, kalau boleh share gitu, menurut Teteh tuh apa sih dari pengalaman itu ya, pelajaran apa yang bisa diambil buat kedepannya gitu? Tadi ya aku awalnya itu kan jualan palu gada ya, apa yang mau gue ada gitu, jualan botol, jualan kerudung, baju segala macam pokoknya. Nah saran dari aku buat para kalian yang baru mau mulai usaha itu lebih baik fokus gitu, jangan kalian langsung buka pasar gitu, karena kalau fokus itu pikiran kita nggak akan terbagi gitu. Kalau misalkan kalian mau jual tas, ya udah fokus di tas aja, kembangin gimana caranya gitu, jangan kita udah jual tas jual yang lain lagi gitu. Itu paling fokus ya, dulu ya, kembangin dulu yang satu. Betul. Baru kalau misal mau gitu, kalau ilmunya udah lumayan matang gitu baru bisa buka cabang lain gitu atau jualan produk lain gitu. Anita ini luar biasa banget. Aku kayak pengen nanya gitu, dalam berbisnis Anita tipe yang mana sih, kayak bekerja keras gitu, kayak bekerja keras atau tipe yang hati-hati gitu? Aku lihat dulu pasar gimana, aku nyusun dulu strategi gimana, aku mengkalkulasikan dulu langkah aku dengan baik gitu. Teteh tipe yang mana nih?
Menurut saya ya, kerja keras sama kerja cerdas itu dibutuhkan dua-duanya. Jadi Dua-duanya kita harus nggak bisa Oke. salah satu aja. Nggak bisa kerja ya. keras Bisa dong. dengan cara cerdas gitu. Wah, Jadi oke. kalau kita kerja keras aja nggak cerdas ya nggak akan maksimal gitu. Terus Oke. kalau kita kerja cerdas tapi nggak dibarengin kerja keras ya sama nggak akan maksimal. Jadi harus balance. Harus Oke. balance, ya. Harus balance. Ada lagi nih, Apa tuh? Teteh kalau harus milih lebih suka kerja sendiri atau bareng-bareng sama orang gitu, bersama-sama. Ini ada tips juga ya buat kalian yang mau baru mulai usaha. Kalau yang pemula itu lebih baik sendiri dulu, jangan partneran gitu, karena Oke. bakalan banyak terjadi ketidakselarasan, tidak satu frekuensi kah gitu. Kecuali kalau kalian ilmu bisnisnya atau bekal ilmunya sudah matang gitu, begitupun partner kalian gitu sudah mengerti, sudah paham banget tentang bisnis, baru boleh partneran gitu. Jadi menurut kalau aku. bisa sendiri aja Sendiri dulu ya. hindari masalah-masalah yang timbul gara-gara temen atau partner gitu Yang ya. nggak sejalan ya partnernya. Oke. Siap. Oke. Terus balik lagi ke strategi nih yang tadi Teteh katakan ya. Nah, kalau boleh kita berandai-andai ini ya Teh ya. Dalam 5 tahun ke depan ini tuh pasti kayak banyak banget yang bisa Teteh lakuin ya buat bisnis ini. Nah, mau dibawa kemana sih dan kayak mau diapain gitu bisnisnya? Kalau apa ya, masuk ke goals juga kali ya, aku tuh Yap. pengen punya offline store, nggak 5 tahun ke depan juga ya, semoga Oke. secepatnya ya. Amin, amin, Amin. Aku pengen punya offline store tapi berkonsep gitu. Tempatnya tuh pengen instagramable, karena kerasa sama aku sendiri orang yang suka foto-foto, ketika mau mengunjungi suatu tempat tuh pasti dilihat dulu ini bagus gak sih tempatnya difoto gitu ya. ya. Betul, Oke. betul. Jadi bikin si customer tuh pengen datang lagi gitu. Jadi ya itu, pengen punya store Oke. yang berkonsep gitu. Itu 5 tahun ke depan ya, itu goalsnya gitu kan. Apakah beda nggak sih goals utamanya gitu? Kalau Ada goals nggak goals utama? ada sih, ada. Aku pengen jadi orang yang benar-benar bermanfaat buat orang lain gitu, karena sebaik-baiknya manusia itu kan yang paling bermanfaat buat orang lain gitu ya. Aku pengen buka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Aku pengen bantu orang-orang yang pengen berwirausaha. Makanya aku senang banget kalau ada orang yang pengen jadi join reseller terus minta oke. dimentorin sama aku, tuh senang banget gitu. Itu sih OTW paling ini kita OTW ya. boleh. Boleh dong. Oke. Dari tadi kita bahas-bahas ya, asyik banget Iya. bicarain tentang bisnis sama Teh Nita ini sampai lupa Lupa apa tuh? buat Apa nih? iklanin Emang produk ada apa DNB. nih? Oh, oke, produk DNB ya. Ada apa aja sih produknya? Ada cemilan, ini yang ini dan ini namanya Oke. tuangan. Tuangan. Tuangan Yang ini tuh apa ya? basreng. Oh, tuangan itu Tuangan kayak tuh apa? snack-snack cemilan gitulah, yang bisa kita makan pas lagi ngobrol atau pas lagi Oke. santai-santai gitu. Ini ada basreng, ada keong kepang ya, Oh, ini apa nih? Ini basreng ya? Yang ini Iya. basreng. Oke. kerupuk Yang kepang. ini basreng. Iya, Kalau basreng yang kerupuk ini, kepang? yang Oh, ini. itu. Ini varian rasanya gimana nih? Ada 2. Ada 2. Apa Ya, aja tuh? original, khusus yang nggak mau pedes-pedesan, Oke. ambil yang Takut original. Kalau misalnya yang lambungnya nggak aman ya, bisa bisa ambil pilih original. Kalau misalnya yang suka pedas, bisa ambil yang varian yang pedas. Gitu. Oke. Tapi pedesnya kayak pas gitu, nggak yang tipe-tipe bikin kita pengen aduh mana Banget WC gitu. mana WC, Oke. nggak gitu. Aman, Tapi ini nggak masih juga aman yang ya? kayak kok ini Mana kemana nih? pedesnya Oke. gitu, nggak gitu. Tapi kayak pas gitu lah. Oke. Terus ada Apa lagi nih? lagi Apa lagi? susu jelly. Susu jelly. Susu jelly. Sebenarnya ada 5 varian ya. Banyak banget ya ini Iya, variannya. ada yang coklat, ada vanilla, ada strawberry, terus ada jeruk, Jeruk ya. ada melon juga gitu. Ini cocok banget, duo combo ini cocok karena kan kalau misal makan yang pedes-pedes sama susu jadi enak ya. Iya. Gitu. Terus ada jelinya juga gitu lah. Sekaligus mengenyangkan gitu. Aku pengen nanya nih, menurut Teteh, kan Teteh wirausaha Ya, gitu ya. dari segi entrepreneur ya. Ini menurut Teteh review dong packagingnya misal. Boleh. Oke, boleh.
Ini namanya apa, kerupuk keong ya. Kerupuk keong. Kalau yang saya lihat ini packagingnya udah kelihatan premium ya. Iya. Udah kelihatan segini udah cukup ya, udah mewah kelihatannya gitu. Thank you. Kita seneng ya. Paling tinggal dicoba rasanya aja kali ya. Nanti di belakang layar. Boleh, ya. Boleh. Kalau ini apa namanya tadi? Itu Susu jelly. Nah, kalau susu jelly ini saran dari aku kalau bisa ditempel stiker gitu, dipakai stiker atau bisa diikat juga pakai apa namanya? Pita gitu biar lebih kayak kelihatan lebih menarik ya, gitu. Biar lebih lucu gitu, orang bisa beli karena packagingnya menarik juga. Makasih nih sarannya, kita tampung ya. Oke. Luar biasa banget nih. Tapi tuh dari tadi kita tuh kayak udah banyak banget bincang-bincang kan Teh ya. Kayaknya tuh teman-teman dari Gen B juga yang kebetulan nonton nih kayak punya pertanyaan gitu yang mau ditanyain sama Teh Nita ini ya. Kemarin banyak banget deh. Banyak banget ya, kita udah buka question box dan kita udah pilih 2 pertanyaan terbaik nih. 2 orang yang disebutkan pertanyaannya otomatis dapat door prize. Iya, betul sekali. Boleh. Door prize-nya kurang tahu ya. Kita juga nggak tahu. Besti. Gimana? Siapa dulu nih? Teh Nitanya siap gak nih? Siap gak nih jawab? Siap ya. Oke. Aku dulu. Najma dulu dong. Ini dari Monica. ID-nya monic.foryou. Kenapa nggak for you me? Ya? Aku nggak tahu sih. Kita juga nggak tahu. Oke. Dia nanya, ada 2 pertanyaan sepaket gitu. Nice. Teh Nita izin nanya, boleh nggak? Nanya. Gak boleh katanya nggak boleh nih. Gimana nih? Gitu dong. Oke. Boleh aja lah ya, boleh. Ini Kak, Monica boleh nih. Katanya bagaimana cara membangun bisnis branding yang baik? Terus juga dan bagaimana cara agar bisnis memiliki unique value dibanding bisnis lain yang sejenis. Jadi highlightnya berarti bisnis branding dan unique value biar bisa bersaing sama bisnis yang lain. Gitu. Gimana Teh? Kalau bikin image branding itu kita harus menyajikan produk yang memiliki kualitas gitu. Jadi bikin si customer tuh ketika ada kompetitor atau orang lain yang bikin produk dengan yang sama dengan kita walaupun harganya lebih murah, ketika kita udah punya image branding itu pasti mereka tetap larinya ke kita karena itu tadi itu kita berkualitas gitu. Itu kunci utamanya, kita harus menyajikan produk yang berkualitas biar customer balik lagi nggak bisa move on. Betul. Gitu. Siap. Kalau unique value itu gimana? Nah, kalau unique value itu kembali lagi ya, kita harus lebih kreatif dan inovatif. Itu poin paling penting yang dimiliki oleh wirausaha gitu. Gimana caranya bikin si produk itu lebih unggul dari yang lain, terus punya ciri khas gitu. Beda gitu. Ya. Beda dari yang lain. Oke. Begitu ya, Monique.foryou. Udah dijawab nih. Udah dijawab tuh. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih dari Zam SSRR_12. Susah banget nyebutinnya. Zam, iya. Bagaimana kamu? Zam. Oke, pertanyaannya. Bagaimana cara agar bisa bersaing dengan pebisnis yang lebih senior nih? Wah, ini pertanyaan aku terwakilkan oleh Zam nih. Thank you Zam. Karena kan biasanya orang takut berbisnis kayak udah ada yang bisnisnya sama gitu, terus banyak juga customernya, ngapain aku memberanikan diri untuk berbisnis, pasti kalah gitu mungkin atau gimana gitu. Kita bisa dengan menciptakan produk baru yang berbeda gitu. Atau berinovasi dengan mengamati peluang. Kita harus bisa melihat tren yang sedang booming gitu ya. Terus analisis juga produknya, bandingkan dengan produk orang lain gitu. Tapi dengan selalu menghitung resikonya gitu. Perhatikan nilai pelanggan yang sudah ada, terus pilih pasar yang benar-benar kita kuasai gitu. Maksudnya melihat nilai pelanggan itu jangan masuk ke pasar di mana sudah ada perusahaan yang sudah memiliki nilai gitu. Di situ jangan pernah kita entry ke perusahaan pengen nyimbangin perusahaan yang udah punya nilai tadi gitu ya. Kalau kata dosen saya ya, contohnya gini, kita pengen jual produk sabun misal ya, sementara ada perusahaan yang sudah memasarkan sabunnya kayak sabun Lifebuoy gitu ya.
kalian Aqua misal gitu ya. betul, kalian mau bikin sabun baru bersaing sama Lifebuoy itu nggak akan apa sih namanya, nggak akan bisa gitu. Karena Lifebuoy itu sudah dipakai di mana-mana dan setiap orang rata-rata pakainya Lifebuoy gitu. Sabun apa? Lifebuoy. Ya. Nah, gitu kan. Jadi jangan pernah entry ke pasar-pasar seperti itu, boleh aja sih, tapi ya itu tadi harus siap inovasi modal gitu. Betul, inovasinya juga harus kuat gitu. Terus bisa dimasukin kan tadi yang unique value, terus brand image gitu-gitu. Tuh, Monique.for you sama Zam SSRR_12. siap-siap di DM ya, atau di chat sama pihak Genbi Komisariat Universitas Majalengka untuk mendapatkan door prize-mu. Udah dijawab juga ya pertanyaannya. Terakhir nih Teh, boleh nggak sih bagi tips buat anak-anak muda atau teman-teman mahasiswa yang kayak pengen memulai bisnis nih, tapi kayak masih ragu, takut, terus kayak masih bimbang gitu. Spill dong Teh, gimana tuh tipsnya? Pertama, masa muda itu masanya kita untuk mencoba atau explore gitu ya. Buat kita yang masih muda ini kesempatan untuk mempunyai sebuah pengalaman baru gitu, untuk menciptakan inovasi baru gitu. Yang kedua, kita akan banyak memiliki waktu yang sudah memang jelas gitu. Kalau udah tua kan kita punya waktu yang harus ditanggungjawabkan kepada anak, istri, misalnya suami gitu ya, yang membuat kita harus mulai dari sekarang itu. Kalau waktunya itu nggak bakal banyak kepake gitu. Terus biasanya kalau kita nggak mulai dari sekarang itu bakal nyesel di kemudian hari gitu. Kalau aku selalu berprinsip pada kalimat gini, apa yang kita lakuin sekarang itu menentukan siapa kita 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi kalau sekarang kita masih santai-santai, masih rebahan gitu ya, kita udah bisa tebak nih 5 tahun ke depan tuh bakal jadi apa gitu. Jadi kenapa aku di usia muda ini kerja keras, mati-matian, banting tulang gitu ya, mengorbankan masa muda di saat orang lain nongkrong, aku kerja gitu. Karena ya itu tadi, supaya pas tuanya supaya nanti bisa enak menikmati gitu, ya. Nikmati gitu. Paling gitu sih. Jadi buat kalian yang mau berwirausaha, boleh banget. Kalau kalian masih bingung mau usaha apa, boleh banget, aku siap buat jadi mentor kalian. Kalian boleh langsung aja hubungi admin yang ada di Biome ID. Di situ ada tertera WhatsApp-nya juga ya. Kalian yang nggak punya modal juga boleh banget. Pokoknya kita bakal bimbing kalian. Nanti kita sediakan juga katalognya. Terus disediakan harga yang tentunya buat dijualin lagi gitu. Buat kalian yang mau berwirausaha boleh banget nanti join ke reseller ke MID gitu. Boleh banget nih. Wah, luar biasa banget ya. Mau join nggak? Mau dong. Harus dong. Ya? Nanti kita bisik-bisik di layar ya. Boleh. Di balik layar ya. Oke, kalau misal aku simpulin ya dari podcast kita hari ini, karena ini udah ada di penghujung acara. Mindset berbisnis atau punya mindset seorang pebisnis gitu ya di usia muda itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya take action. Jangan cuma dipikirkan aja, tapi take action gitu. Terus juga kita itu wajib banget mengapresiasi orang-orang sekitar kita ketika mereka sukses atau berhasil dalam melakukan sesuatu. Tapi jangan lupa juga untuk mengapresiasi mereka ketika mereka bekerja keras, berproses, berkorban gitu. Jangan lupa mengapresiasi perjuangan mereka gitu. Jangan hanya dilihat yang hahaha aja gitu lah. Betul. Disupport juga ketika mereka lagi down gitu. Oke. Luar biasa banget pembahasan kita ya pada kali ini. Wah, ilmunya luar biasa banget. Makasih banyak nih Teh Nita udah bersedia kita tanya-tanya banyak banget tadi ya. Wah, ilmunya juga kayak daging banget ya nggak sih? Wah, luar biasa. Semoga bermanfaat buat kita semua pastinya. Sukses juga nih Teh buat bisnisnya ya. Amin. Yang mau dibuka lagi nanti semoga sukses. Amin. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Doain juga nih biar kita bisa segera menyusul jejak Teh Nita nih ya dalam berbisnis. Amin. Oke, sekian aja dari kita ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.